Jika kalian memiliki tanaman merambat di luar rumah, sebaiknya melakukan perawatan secara rutin atau memotongnya saat tumbuh lebat sehingga tidak menutupi permukaan rumah. Pada saat tanaman merambat tumbuh terlalu besar dan rimbun, tanaman tersebut bisa menghalangi energi positif yang akan mengalir ke ruangan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para sahabat T2 TV dan Gunawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Rabbi. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya kalian periksa dulu tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya, pilih untuk semua supaya kalian nanti mendapatkan informasi atau notifikasi untuk video-video berikutnya. Di like, di komen-komen, kalau yang baik diaminkan. Semoga apa yang kalian lakukan mendapatkan amal baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan di skip-skip ya, supaya bisa memahami apa yang kami informasikan di sini. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan yang Allah ciptakan itu semuanya bermanfaat. Banyak orang yang menanam tumbuhan-tumbuhan di halaman rumahnya dengan harapan bisa mendapatkan keindahan. Namun yang perlu kita ketahui, Allah menciptakan tumbuhan itu merupakan kebutuhan makhluknya dan baik untuk semuanya, serta merupakan rezeki buat makhluk hidup. Ada beberapa jenis tanaman dipercaya sebagai tanaman pembawa sial. Istilah pembawa sial di sini karena jenis dan letak tanaman tersebut yang tidak sesuai dengan estetika atau kepantasan menanam pohon. Karena ada beberapa jenis pohon yang memancarkan energi negatif dan banyak juga pohon yang memancarkan energi positif. Kita ambil contoh seperti ini, mengapa menanam pisang dan bambu tidak baik di depan rumah? Karena menimbulkan kesan kumuh dan kotor. Lingkungan yang kumuh dan kotor akan disukai oleh makhluk halus yang jahat. Apabila lingkungan itu kotor, kumuh, itu malaikat rahmat atau malaikat pembawa rezeki tidak mau masuk ke rumah. Tapi kalau malaikat pencabut nyawa, apapun kondisinya dia akan masuk. Apalagi yang kumuh, sebel banget dah dia. Itulah sebabnya mengapa orang yang menanam pohon yang dianggap pembawa sial, yang mengakibatkan kotor dan kumuh, menjadi seret rezeki pemilik rumahnya. Tapi kalau kita kaji lebih dalam lagi, sebetulnya sih bukan tanamannya yang membawa sial, tapi manusianya itu yang sialan. Udah tahu pohon tidak baik dan bikin kotor, ditanamnya di depan rumah. Kenapa tidak sekalian aja tuh pohon bambu kalian tanam di depan jendela kamar atau di depan pintu rumah? Itu kalau kalian ingin membuktikan pohon itu akan berefek negatif kepada pemilik rumah. Yang membuat pohon itu tidak bermanfaat ya manusianya itu sendiri menanamnya tidak tepat pada tempatnya. Oke, baik, berikut ini adalah 6 jenis tanaman pembawa sial yang sering ditanam di halaman rumah. Untuk yang pertama adalah tanaman pohon batang besar dan tinggi. Seperti pohon mangga, pohon sirsak, pohon nangka, pohon kluwek, pohon durian, pohon rambutan, pohon asam, pohon beringin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita ambil contoh pohon sirsak. Pohon sirsak memang menghasilkan buah yang baik untuk dikonsumsi dan berpotensi mendatangkan rezeki dari hasil panen buah sirsak tersebut bila kita menanamnya di kebun dan jumlahnya banyak. Kalau nanamnya di depan rumah hanya 1 batang, ya cukuplah buat
dimakan sendiri, itu juga kalau masih disisain sama kelelawar. Dan masih banyak lagi orang yang menjadikan tanaman besar seperti mangga dan rombongannya ditanam di halaman depan rumah. Kalau halamannya luas, ya nggak masalah. Bila menanam pohon mangga atau pohon jenis batang besar di halaman perumahan sederhana atau di RSSS, rumah susah selonjor, sudah halamannya sempit, kabel listriknya bergelantungan kayak jemuran, bisa bayangkan kalau pohon besar kita tanam di depan rumah kita. Itu bisa sangat membahayakan teman-teman semuanya. Bisa kena kabel listriknya jadi rusak, terkelupas. Dan setrumnya itu akan nempel di pohon tersebut sehingga akan terjadi konsleting. Kalau nggak ada orang di bawahnya atau di dekat pohon itu, nggak masalah. Tapi kalau pada saat musim hujan, pohon itu pasti akan dialiri oleh listrik. Itulah sebabnya pohon besar itu tidak disarankan ditanam di depan rumah. Untuk PLN pasti sangat setuju dengan pendapat saya ini. Pohon jenis yang besar bisa membuat kotor dari daunnya yang berjatuhan sehingga akan menimbulkan kesan kumuh. Pohon yang bisa menyebabkan kesan kumuh dan kotor menurut primbon Jawa akan disenangi atau ditempati para makhluk halus yang jahat atau jin jahat. Jin jahat yang tinggal di pohon besar dan tinggi yang ada dekat rumah akan terus menggoda pemilik rumah tersebut yang dapat menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga dan rezeki pun menjadi seret. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi, kenapa jadi seret rezekinya. Nah, jika kalian ingin menanam pohon jenis besar, sebaiknya ditanam di belakang rumah yang agak jauhan dikit dan berdekatan dengan sumber mata air supaya pohon tersebut dapat tumbuh subur, dapat menghasilkan buah yang banyak, otomatis rezekinya akan berlimpah. Apalagi kalian menanam pohon mangga 1000 batang, yakin 100% saya yakin-yakinnya kalian pasti kaya. Nah, yang kedua adalah tanaman pedas atau panas. Apa saja sih tanaman pedas? Tanaman pedas atau panas seperti merica dan cabai. Merica atau cabai ini memiliki rasa yang sangat pedas, dan apabila kalian menanam cabai di depan rumah dapat dimaknai keadaan rumah kalian akan menjadi panas dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga karena efek panas dan energi negatif yang terpancar oleh pohon-pohon tersebut. Jadi, bagi kalian yang ingin menanam pohon merica atau cabai, sebaiknya tidak di depan rumah. Tanamlah merica di kebun seluas 10 hektar atau di pekarangan belakang rumah, supaya hasilnya juga banyak dan dapat menambah rezeki yang berlimpah. Kalau menanamnya depan rumah, ya hanya cukup buat diri sendiri saja. Kemudian yang ketiga adalah tanaman yang merambat. Tanaman merambat adalah tanaman yang biasanya paling banyak digunakan di area luar ruangan seperti sirih hijau, sirih merah, sirih gading, binahong hijau atau binahong merah. Jika kalian memiliki tanaman merambat di luar rumah, sebaiknya melakukan perawatan secara rutin atau memotongnya saat tumbuh lebat sehingga tidak menutupi permukaan rumah. Pada saat tanaman merambat tumbuh terlalu besar dan rimbun, tanaman tersebut bisa menghalangi energi positif yang akan mengalir ke ruangan rumah. Dan yang perlu kalian perhatikan, tanaman yang merambat itu paling disukai oleh makhluk sebenarnya, ya, bukan makhluk halus. Seperti contohnya ular. Ular akan senang merambat di pohon yang merambat. Itu sangat membahayakan bagi penghuninya atau orang lain. Yang keempat adalah tanaman yang dikerdilkan atau bonsai.
Tanaman yang disiksa dengan cara membonsai termasuk ke dalam kategori yang bisa menjadi efek baik dan juga bisa menjadi tanaman pembawa sial. Jadi bisa baik bisa enggak, tergantung kalian meletakkan pohon tersebut. Tanaman bonsai dianggap sebagai tanaman pembawa sial karena merupakan simbol sebuah tanaman yang tersendat pertumbuhannya karena harus dikungkung, disiksa secara terus-menerus, diikat, dibengkokin, disemprot obat supaya kerdil sesuai keinginan kita. Pohon yang harusnya tumbuh besar dan subur dan bebas tanpa adanya siksaan, itu akan berefek kurang baik terhadap lingkungan sekitar rumah. Ingat teman-teman semuanya, tumbuhan juga merupakan makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membutuhkan kebebasan untuk berkembang. Jangan kalian penjarakan pohon itu. Memang bonsai sangat indah dan mahal harganya, tapi proses bonsai harus menyiksa tumbuhan itu. Tidak ubah seperti kalian memelihara burung yang dikurung dalam kandang emas. Indah, tapi kalau kalian jadi burungnya gimana coba? Di penjara bertahun-tahun seumur hidup. Kemudian yang kelima adalah tanaman palsu. Tanaman palsu seperti bunga plastik merupakan tanaman yang biasanya tidak dianggap ada atau tanaman hanya sebagai penghias saja. Segala sesuatu yang palsu, pikiran manusia akan berpikir tidak baik dan impactnya pun tidak baik. Kita ambil contoh, uang palsu. Apa kalian mau dikasih uang palsu? Atau bisa juga cinta palsu, itu lebih nggak enak lagi. Benda yang palsu sifatnya hanya sementara saja atau hanya digunakan sebagai pelengkap saja. Tanaman palsu bisa digunakan di tempat tertentu seperti di rumah singgah, lokasi rias pengantin, atau di ruangan tanpa cahaya alami. Tapi pada saat ini tanaman palsu sudah mulai banyak ditinggalkan karena kepalsuan itu tidak enak. Kemudian yang keenam adalah pot tanaman menghadap utara. Tanaman juga harus memperhatikan arah mata angin. Bila salah tanam, yang kita tanam bisa menjadi tanaman pembawa sial. Posisi atau letak atau estetika menanam pohon dan tanaman juga bisa menjadi sumber dan daya magnet kemalangan atau keberuntungan di rumah kalian. Tanaman yang diletakkan atau posisi menanamnya di utara rumah, meskipun terkesan hal ini sangat sepele, namun tanaman yang ditanam di arah utara rumah dipercaya akan dapat menarik elemen negatif dan kesialan di dalam rumah kalian. Oke teman-teman semuanya, itulah 6 jenis tanaman yang dipercaya membawa sial apabila ditanam di halaman rumah yang minimalis. Tapi kalau halaman rumahnya luas, memang usahanya tanaman, itu tidak masalah. Kalian mau percaya syukur, tidak percaya ya kalian sendiri yang merasakan akibatnya. Karena hukum alam itu ada yang namanya sebab dan akibat. Siapa yang menabur, maka dialah yang menuai hasilnya, kecuali kalian nyolong. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Untuk itu mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Jangan lupa sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.